Analisis Komprehensif Standar Audit 210, Revisi 2021 sedih persetujuan atas ketentuan Perikatan Audit. Judul Standar dan Nomor. Nomor Standar, SA 210, Revisi 2021. Judul lengkap, Persetujuan atas ketentuan Perikatan Audit. Standar Audit, SA 210, Revisi 2021, merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA, yang relevan, sebagaimana tercantum dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Author Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 edition. Standar ini ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penyertaan, Revisi 2021, pada judulnya bukan sekadar penanda waktu, melainkan sebuah sinyal penting bagi praktisi audit. Hal ini menunjukkan komitmen profesi akuntan publik di Indonesia untuk senantiasa menjaga konvergensi dengan standar audit internasional. Revisi ini mengisyaratkan bahwa standar terus berevolusi untuk merespons perubahan dalam kompleksitas bisnis, skema kecurangan yang semakin canggih, dan dinamika pelaporan keuangan global. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk terus memperbarui pengetahuannya dan tidak dapat mengandalkan pemahaman atas versi standar yang telah usang. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 210 dirumuskan secara lugas dalam paragraf 3, tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati. Tujuan ini dicapai melalui dua langkah krusial. Menetapkan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit. Menegaskan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, those charged with governance TCWG. Pada dasarnya, SA 210 menjawab pertanyaan fundamental, atas dasar apa sebuah perikatan audit dapat dimulai secara sah dan profesional. Standar ini berfungsi sebagai gerbang utama sebelum auditor melangkah lebih jauh ke dalam proses audit. Lebih dari sekadar formalitas administratif, tujuan SA 210 adalah sebuah mekanisme manajemen risiko proaktif bagi kantor akuntan publik, KAP. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa sebuah perikatan dapat diaudit, auditable, sejak awal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di kemudian hari. Bahasa yang digunakan dalam standar ini bersifat restriktif, menerima hanya ketika basis telah disepakati, yang menegaskan bahwa ini adalah sebuah syarat mutlak, bukan sekadar panduan. Memulai sebuah audit tanpa fondasi yang disepakati ini bukan hanya pelanggaran standar, tetapi juga tindakan kelalaian profesional yang membuka pintu bagi risiko litigasi, sanksi regulator, dan kerusakan reputasi yang signifikan. Dengan memaksa adanya kesepakatan di muka, SA 210 mengubah potensi sengketa komersial di masa depan menjadi isu kepatuhan profesional yang jelas dan terukur. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 210 secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen dan atau TCWG. Standar ini berfokus pada proses pencapaian kesepakatan dua arah, bilateral agreement, antara auditor dan klien mengenai aturan main dalam sebuah perikatan audit. Penting untuk memahami batasan ruang lingkup SA 210 dengan standar lain yang berdekatan, terutama SA 220, Revisi 2021, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Paragraf 1 dan A1 SA 210 secara eksplisit menyatakan bahwa SA 220 berkaitan dengan aspek penerimaan perikatan yang berada dalam pengendalian auditor, seperti penilaian kompetensi, kapabilitas, dan independensi tim perikatan.
Kombinasi SA210 dan SA220 menciptakan sebuah sistem, dua gerbang, yang harus dilalui sebelum sebuah perikatan dapat diterima secara sah. Gerbang 1, SA210 faktor eksternal menjawab pertanyaan, apakah klien siap dan dapat diaudit? Gerbang ini fokus pada elemen-elemen yang dikendalikan oleh klien, yaitu, apakah kerangka pelaporan keuangannya dapat diterima, dan apakah manajemen bersedia menyetujui premis dasar pelaksanaan audit. Gerbang 2, SA220 faktor internal menjawab pertanyaan, apakah kami, auditor dan KAP, siap, kompeten, dan independen untuk melakukan audit ini. Gerbang ini fokus pada penilaian internal KAP mengenai sumber daya, kepatuhan etika, dan sistem manajemen mutu. Sebuah perikatan hanya dapat diterima jika kedua gerbang tersebut berhasil dilalui. Sebagai contoh, sebuah klien mungkin memenuhi semua prakondisi dalam SA210, kerangka SAK yang jelas, manajemen yang kooperatif, tetapi KAP harus menolak perikatan tersebut berdasarkan SA220 karena adanya konflik kepentingan yang mengganggu independensi. Sebaliknya, KAP mungkin memiliki tim yang sangat kompeten dan independen, memenuhi SA220, tetapi harus menolak perikatan berdasarkan SA210 karena manajemen klien menolak untuk mengakui tanggung jawabnya atas penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, kedua standar ini tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga bersifat interdependen dan fundamental bagi fondasi audit yang berkualitas. Definisi kunci. Untuk memahami penerapan SA210, definisi berikut adalah krusial. Prakondisi untuk suatu audit, preconditions for an audit ini adalah istilah paling penting dalam SA210. Paragraf 4 mendefinisikannya sebagai kombinasi dari dua elemen yang tidak terpisahkan. Penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen, dan persetujuan manajemen, dan TCWG, jika relevan, terhadap premis pelaksanaan suatu audit. Definisi ini sangat penting karena menetapkan syarat minimum yang harus ada sebelum auditor bahkan mempertimbangkan untuk menerima sebuah perikatan. Tanpa kedua elemen ini, fondasi untuk melakukan audit yang sesuai dengan standar audit tidak ada. Jantung konseptual dari definisi ini terletak pada kata premis. Premis ini, yang dijelaskan lebih lanjut dalam SA200 dan dioperasionalkan dalam SA210 paragraf 6b, adalah pengakuan eksplisit bahwa manajemen, bukan auditor, yang memiliki dan bertanggung jawab atas laporan keuangan, serta sistem pengendalian internal yang mendasarinya. Persetujuan atas premis ini bukanlah sekadar formalitas birokrasi. Ini adalah tindakan yang secara etis dan hukum menetapkan batas yang jelas antara peran penyusun, manajemen, dan peran pemeriksa independen, auditor. Tanpa pengakuan ini, garis demarkasi antara kedua peran menjadi kabur, yang berpotensi menghancurkan independensi pilar utama profesi audit. Jika auditor terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, mereka pada dasarnya akan mengaudit pekerjaan mereka sendiri, sebuah ancaman telaah pribadi, self-review triad, yang fatal terhadap independensi. Oleh karena itu, memastikan persetujuan atas premis ini adalah langkah krusial untuk menegakkan integritas dan validitas seluruh proses audit. Prinsip dan konsep fundamental. Prinsip fundamental yang mendasari SA210 adalah penciptaan pemahaman bersama yang jelas dan tidak ambigu, clear and mutual understanding, untuk mencegah kesalahpahaman mengenai peran, tanggung jawab, dan ekspektasi antara auditor dan klien. Standar ini dibangun di atas konsep bahwa audit adalah sebuah proses kolaboratif dengan peran yang didefinisikan secara ketat dan tidak tumpang tindih. Audit bukanlah sebuah investigasi yang bersifat permusuhan, adversarial, juga bukan sebuah kemitraan di mana tanggung jawab dibagi rata. Sebaliknya, ini adalah sebuah perikatan profesional di mana setiap pihak memiliki yurisdiksi yang berbeda dan telah disepakati. SA210, melalui surat perikatan audit, berfungsi sebagai
aturan main, atau rules of engagement yang formal. Dokumen ini memetakan dengan jelas wilayah masing-masing pihak. Wilayah manajemen, persiapan dan penyajian wajar laporan keuangan, desain dan implementasi pengendalian internal, serta penyediaan akses penuh kepada auditor. Wilayah auditor, perencanaan dan pelaksanaan audit sesuai SA, penerapan skeptisisme profesional, dan perumusan opini independen atas laporan keuangan. Pemisahan tugas yang tegas ini merupakan inti dari konsep independensi yang diuraikan dalam SA 200. Jika auditor melintasi batas ke wilayah manajemen, misalnya, membuat jurnal penyesuaian material atau mendesain sistem pengendalian, objektivitas mereka akan terancam. Dengan demikian, prinsip inti SA 210 bukan hanya tentang mencapai kesepakatan, tetapi tentang mencapai kesepakatan atas pemisahan peran dan tanggung jawab. Kejelasan konseptual inilah yang memungkinkan sebuah audit independen dapat berfungsi secara efektif dan kredibel. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh auditor. Ketentuan-ketentuan ini membentuk kerangka kerja operasional untuk menerapkan prinsip-prinsip SA 210. Penetapan prakondisi untuk suatu audit, paragraf 6. Sebelum menerima perikatan, auditor wajib melakukan dua hal. Menentukan keberterimaan kerangka pelaporan keuangan, auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan dapat diterima, misalnya, standar akuntansi keuangan, SAK, di Indonesia, IFRS, atau kerangka bertujuan khusus yang relevan. Materi penerapan dalam paragraf A2A10 memberikan panduan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Memperoleh persetujuan manajemen atas tanggung jawabnya, auditor harus memperoleh persetujuan eksplisit dari manajemen bahwa mereka mengakui dan memahami tiga pilar tanggung jawab fundamental mereka. Tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka yang berlaku, termasuk penyajian wajarnya. Tanggung jawab atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab untuk memberikan akses penuh kepada auditor, yang mencakup akses ke semua informasi yang relevan, catatan, dokumentasi, DLL. Informasi tambahan apapun yang diminta oleh auditor. Akses tidak terbatas kepada personel dalam entitas untuk memperoleh bukti audit. Penanganan pembatasan ruang lingkup sebelum penerimaan, paragraf 7. Jika sebelum perikatan diterima, manajemen atau TCWG memberlakukan suatu pembatasan atas ruang lingkup pekerjaan auditor yang sedemikian signifikan, sehingga akan mengakibatkan auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer of opinion, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit. Pengecualian hanya berlaku jika auditor diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk tetap melakukannya. Penolakan perikatan, paragraf 8. Jika setelah berdiskusi dengan manajemen, auditor menyimpulkan bahwa prakondisi untuk suatu audit tidak terpenuhi, misalnya, kerangka pelaporan keuangan tidak dapat diterima, atau manajemen menolak untuk menyetujui premis audit, maka auditor tidak boleh menerima perikatan audit yang diusulkan, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Formalisasi persetujuan, paragraf September 12. Ketentuan perikatan yang telah disepakati harus didokumentasikan dalam sebuah surat perikatan audit, audit engagement letter, atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang sesuai. Sesuai paragraf 10, surat perikatan ini, sebagai minimum, harus mencakup tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, pengacuan pada bentuk dan isi laporan yang diharapkan akan diterbitkan oleh auditor, beserta pernyataan bahwa laporan aktual dapat berbeda dalam kondisi tertentu.
Lampiran 1 dalam SA 210 menyediakan contoh komprehensif dari surat perikatan audit. Audit berulang, paragraf 13. Untuk klien yang sama dari tahun ke tahun, recurring audits, auditor tidak selalu diwajibkan menerbitkan surat perikatan baru setiap periode. Namun, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan revisi atas ketentuan perikatan, atau apakah perlu untuk mengingatkan kembali klien mengenai ketentuan yang masih berlaku. Paragraf A30 mengidentifikasi beberapa faktor pemicu, seperti indikasi bahwa klien salah memahami tujuan dan ruang lingkup audit. Perubahan signifikan dalam manajemen senior, kepemilikan, atau sifat bisnis klien. Perubahan dalam ketentuan hukum atau kerangka pelaporan keuangan. Perubahan dalam ketentuan perikatan, paragraf 14-17. Bagian ini merupakan ketentuan anti penyalahgunaan yang sangat penting. Auditor tidak boleh menyetujui perubahan dalam ketentuan perikatan jika tidak terdapat justifikasi yang memadai, reasonable justification. Jika, sebelum audit selesai, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit menjadi perikatan dengan tingkat asuransi yang lebih rendah, misalnya, dari audit menjadi review, auditor harus mempertimbangkan justifikasinya dengan sangat hati-hati. Permintaan perubahan yang muncul karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, misalnya, terkait piutang, atau karena adanya temuan kesalahan penyajian, tidak dianggap sebagai justifikasi yang memadai. Ketentuan ini dirancang untuk mencegah belanja opini, opinions hopping, di mana manajemen mencoba menurunkan level perikatan untuk menghindari opini audit yang tidak wajar. Ini adalah momen di mana skeptisisme profesional auditor diuji secara langsung. Jika auditor tidak dapat menyetujui perubahan dan manajemen melarang auditor untuk melanjutkan perikatan awal, auditor harus menarik diri dari perikatan jika diizinkan oleh hukum. Menentukan apakah ada kewajiban, kontraktual atau lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti TCWG, pemilik, atau regulator. Langkah ini memastikan bahwa upaya manajemen untuk menekan temuan audit yang tidak menguntungkan tidak dapat dilakukan tanpa konsekuensi dan tanpa diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1-A39, dalam SA 210 bukanlah sekadar lampiran, melainkan panduan praktis yang mengubah aturan menjadi tindakan. Bagian ini memberikan konteks, contoh, dan klarifikasi yang sangat berharga. Penentuan keberterimaan kerangka pelaporan keuangan, A2-A10 bagian ini memberikan panduan praktis bagi auditor. Faktor-faktor seperti sifat entitas, bisnis, sektor publik, nirlaba, tujuan laporan keuangan, bertujuan umum atau khusus, dan apakah kerangka tersebut ditetapkan oleh hukum, semuanya memengaruhi penilaian. Kerangka yang diterbitkan oleh badan penyusun standar yang diakui, seperti YAI untuk SHK, pada umumnya dianggap dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum. Isi surat perikatan audit, A24-A26 selain 5 komponen wajib yang disebutkan dalam paragraf 10, bagian ini menyediakan daftar ekstensif klausul-klausul lain yang sangat dianjurkan untuk dimasukkan guna menghindari kesalahpahaman. Ini mengubah surat perikatan dari dokumen formalitas menjadi alat manajemen risiko yang dinamis. Contohnya meliputi pengaturan mengenai perencanaan dan komposisi tim audit. Ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis, sebuah jembatan ke SA 580. Basis penentuan imbal jasa, fee, dan pengaturan penagihan. Pengaturan tentang keterlibatan auditor lain, pakar, atau auditor internal. Batasan kewajiban auditor, jika memungkinkan. Bagi auditor berpengalaman, daftar ini bukan sekadar opsi, melainkan checklist praktik terbaik untuk menyesuaikan surat perikatan dengan risiko dan kompleksitas spesifik setiap klien.
Koneksi ke representasi tertulis, A13-A14 materi penerapan secara eksplisit menghubungkan persetujuan awal dalam SA210 dengan kewajiban di akhir audit untuk memperoleh representasi tertulis sesuai SA580. Paragraf A13 menyarankan auditor untuk memberitahu manajemen di muka, dalam surat perikatan, bahwa representasi tertulis akan diminta. Jika manajemen menolak mengakui tanggung jawabnya atau menolak memberikan representasi tertulis, auditor mungkin tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang dapat menghalangi penerimaan perikatan sejak awal. Audit atas komponen, A27 untuk audit grup, auditor induk perlu mempertimbangkan apakah surat perikatan terpisah diperlukan untuk setiap komponen, anak perusahaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk siapa yang menunjuk auditor komponen, apakah laporan audit terpisah akan diterbitkan, dan tingkat independensi manajemen komponen dari induk. Hubungan dengan standar audit lain. SA210 tidak berdiri sendiri. Standar ini merupakan jabat tangan fundamental yang menjadi dasar dan pemicu bagi penerapan banyak standar audit lainnya. Memahami interaksi ini sangat penting untuk melihat gambaran besar dari proses audit. Tabel berikut merangkum hubungan-hubungan kunci tersebut. Standar terkait. Hubungan dan implikasi. SA200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. SA210 adalah operasionalisasi dari premis yang didefinisikan dalam SA200. SA200 menetapkan landasan filosofis bahwa audit dilakukan dengan asumsi manajemen menerima tanggung jawabnya. SA210 mewajibkan agar penerimaan tanggung jawab ini diperoleh dan didokumentasikan secara formal sebelum audit dimulai. SA210 adalah penegakan kontraktual dari fondasi konseptual yang diletakkan oleh SA200. SA220, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Keduanya adalah gerbang penerimaan perikatan yang paralel dan wajib. SA210 menilai kemampuan untuk diaudit dari sisi klien, faktor eksternal, sementara SA220 menilai kapabilitas dan kepatuhan KAP, faktor internal. Sebuah perikatan harus lolos dari kedua gerbang ini untuk dapat diterima. Kegagalan pada SA210 adalah risiko klien, sedangkan kegagalan pada SA220 adalah risiko KAP. SA580, representasi tertulis. SA210 adalah janji, SA580 adalah pemenuhannya. Dalam surat perikatan, SA210, manajemen setuju untuk menyediakan informasi dan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Di akhir audit, SA580, manajemen diminta memberikan representasi tertulis formal yang mengonfirmasi bahwa mereka telah memenuhi janji tersebut. Penolakan manajemen untuk menandatangani surat representasi sesuai SA580 dapat dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap ketentuan yang disepakati dalam SA210. SA700, 705, 706, pelaporan atas laporan keuangan. Surat perikatan, SA210, secara langsung memengaruhi laporan akhir. Jika pembatasan ruang lingkup yang signifikan diberlakukan setelah perikatan diterima, auditor harus mempertimbangkan modifikasi opini berdasarkan SA705. Jika kerangka pelaporan yang tidak dapat diterima wajib digunakan karena peraturan, SA210, paragraf 19, mengharuskan adanya kesepakatan di awal yang akan mengarah pada penyertaan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor sesuai SA706. Ketentuan yang disepakati dalam SA210 dapat menentukan struktur dan isi laporan audit akhir. SA800, pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. SA800 dibangun di atas prinsip SA210. Saat mengaudit laporan keuangan bertujuan khusus, misalnya, laporan untuk kreditur atau regulator,
Auditor tetap harus menerapkan prinsip SA 210 untuk menentukan keberterimaan kerangka bertujuan khusus tersebut dan menyepakati ketentuan perikatan secara formal. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar SA 210 bersifat universal. SA 720, tanggung jawab auditor atas informasi lain. Surat perikatan yang baik dapat secara proaktif mengatasi persyaratan SA 720. Paragraf A20 dan A24 menyarankan untuk mencantumkan persetujuan manajemen untuk menyediakan draft dokumen lain, seperti laporan tahunan, yang berisi laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Hal ini memungkinkan auditor memenuhi tanggung jawabnya untuk membaca dan mempertimbangkan informasi lain tersebut tanpa penundaan. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal SA 210 ke dalam praktik sehari-hari menghasilkan beberapa pedoman kerja yang tidak bisa ditawar. Tanpa surat perikatan, tanpa audit, ini adalah aturan emas. Surat perikatan audit bukanlah tugas administratif yang bisa menyusul, ia adalah prasyarat mutlak. Memulai pekerjaan audit substantif tanpa surat perikatan yang telah ditandatangani adalah pelanggaran standar yang serius dan menempatkan auditor serta KAP pada risiko hukum dan profesional yang sangat besar. Garis pertahanan pertama, surat perikatan yang disusun dengan cermat dan komprehensif adalah alat utama auditor untuk mengelola ekspektasi dan merupakan benteng pertahanan pertama dalam sengketa dengan klien atau tuntutan hukum. Setiap klausul dalam contoh di lampiran 1 dan materi penerapan di A24, A26 harus dipertimbangkan relevansinya untuk setiap perikatan. Alat diagnostik klien, proses negosiasi surat perikatan itu sendiri merupakan sebuah prosedur audit informal. Klien yang alot atau menolak untuk mengakui tanggung jawabnya, enggan menyetujui ketentuan yang wajar, atau ragu-ragu dalam menjanjikan akses penuh, secara tidak langsung sedang memberikan sinyal bahaya, red flag, mengenai integritas dan tata kelola mereka. Informasi ini menjadi masukan berharga bagi penilaian risiko auditor sejak hari pertama. Audit berulang bukan berarti otomatis, persyaratan untuk mengevaluasi kembali ketentuan pada audit berulang, paragraf 13, adalah pengaman penting terhadap rasa puas diri, komplasensi. Lingkungan bisnis, peraturan, dan personel kunci dapat berubah. Surat perikatan yang dibuat 3 tahun lalu mungkin tidak lagi relevan atau memadai, meninggalkan celah risiko yang tidak perlu bagi auditor. Penerapan SA 210 di lapangan adalah cerminan langsung dari kematangan profesional dan kesadaran risiko seorang auditor. Auditor junior mungkin melihatnya sebagai tugas mengisi template. Sebaliknya, seorang partner senior memandangnya sebagai negosiasi paling krusial dalam keseluruhan perikatan, momen di mana fondasi untuk audit berkualitas diletakkan, dan risiko hukum serta profesional KAP dikelola secara proaktif. Kualitas proses SA 210 seringkali menjadi indikator utama dari kualitas keseluruhan audit yang akan dihasilkan. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan konsep inti SA 210, kita dapat menggunakan analogi pembangunan sebuah rumah. Analogi, surat perikatan audit adalah cetak biru, blueprint, dan kontrak konstruksi. Klien, pemilik rumah klien menginginkan sebuah rumah yang kokoh, aman, dan dibangun dengan baik, laporan keuangan yang andal dengan opini audit wajar tanpa modifikasian. Pemilik rumah bertanggung jawab untuk menyediakan lahan yang sah, data keuangan mentah, memastikan akses tanpa halangan bagi para pekerja, akses tidak terbatas bagi auditor, dan pada akhirnya memiliki rumah tersebut, bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Auditor, arsitek dan inspektur bangunan independen. Auditor berperan sebagai arsitek yang merancang rencana inspeksi, rencana audit, dan sebagai inspektur independen yang memeriksa apakah rumah dibangun sesuai dengan standar dan peraturan bangunan yang berlaku, standar audit, dan standar akuntansi keuangan. Auditor tidak mencampur semen, memotong kayu, atau memasang batu bata, tidak menyusun data atau membuat jurnal.
Tugasnya adalah memberikan opini ahli apakah struktur akhir bangunan tersebut, laporan keuangan, secara keseluruhan kokoh dan dapat diandalkan. Surat perikatan audit, cetak biru dan kontrak sebelum penggalian fondasi pertama dilakukan, pemilik rumah dan arsitek inspektur menandatangani cetak biru dan kontrak yang detail. Dokumen ini menetapkan ukuran dan denah rumah, ruang lingkup audit, jenis material yang akan digunakan, kerangka pelaporan keuangan yang disepakati, misalnya SAKA. Tanggung jawab pemilik rumah, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab arsitek dan inspektur, tanggung jawab auditor. Bentuk laporan inspeksi akhir yang akan diterbitkan, bentuk dan isi laporan auditor. Melakukan audit tanpa surat perikatan yang layak sesuai ISA 210 sama seperti mencoba membangun rumah tanpa cetak biru. Hasilnya adalah kekacauan, kesalahpahaman, sengketa mengenai siapa yang seharusnya melakukan apa, risiko tinggi adanya cacat struktural yang fatal, kesalahan penyajian material, dan produk akhir yang mungkin sama sekali tidak aman dan tidak dapat diandalkan, opini audit yang keliru. Cetak biru memastikan semua pihak bekerja berdasarkan rencana yang sama, menuju tujuan yang sama, dengan pemahaman yang jernih atas peran unik mereka masing-masing.